Ya, sekalian aku join Instagram. Tes, tes, tes. Halo. Oke. Ya? Ya. Halo, selamat malam. Pak Gogo Sarif, Bu Fati Kamal. Saya sambil baca namanya di sini ya. Selamat malam semuanya, Bu Permanasari. Wah, sudah banyak yang bergabung ya. Ya, selamat malam Pak Sidin, Pak Tim Tony, Bu Puai. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Banyak sekali ya teman-teman yang bergabung sudah ya. Oke, selamat malam Pak Agus. Halo, selamat malam Bu Catherine, Bu Nisa. Selamat malam semuanya, teman-teman sudah banyak yang bergabung ya. Silakan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai serangan jantung pada usia muda. Nah, kenapa sih kita akan bahas mengenai serangan jantung pada usia muda ini? Karena memang serangan jantung pada usia muda ini semakin lama insidennya semakin banyak. Jadi nanti kita akan bahas mengenai serangan jantung pada usia muda ya. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Silakan nanti kalau memang ada pertanyaan bisa di ini ya, dituliskan ya di chatnya ya. Oke. Halo, selamat malam Bu Win dari Pasuruan. Halo Pak Cipta Yadi, welcome. Oke, saya praktek di mana? Nanti saya bales ya. Sudah 83 orang bergabung. Oke, teman-teman hari ini kita akan bahas mengenai kesehatan jantung pada usia muda. Nah, kenapa kita akan bahas mengenai kesehatan jantung? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang namanya serangan jantung ini semakin lama semakin banyak. WHO pun menyatakan bahwa angka kematian akibat jantung ini mencapai hingga 17 juta. Sedangkan data menurut Riskesdas ya dari tahun 2013 hingga 2018 angkanya itu semakin meningkat. Jadi awalnya 0,5%, kemudian semakin lama meningkat sampai 1,5%. Dan bahkan yang namanya angka kejadian serangan jantung pada mereka yang muda di bawah 40 tahun itu bertambah setiap tahunnya sebesar 2%. Jadi kita bisa lihat bahwa angkanya itu sebetulnya semakin bertambah banyak. Kalau dulu kita menyangka bahwa mereka yang mungkin terkena serangan jantung adalah mereka yang usia tua, tapi tidak berlaku ya. Sekarang muda pun bisa terkena serangan jantung. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi faktor resikonya? Yang pertama, kalau misalnya kita ada darah tinggi, kemudian kita ada yang namanya kolesterol, diabetes yang tidak terkontrol itu bisa merupakan faktor resiko. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian apa sih efeknya kalau memang ternyata kita mengalami serangan jantung? Tentunya akan memberikan beban yang berat ya, beban yang berat buat siapa saja, tentunya buat keluarga, menimbulkan beban ekonomi dan bahkan memberikan yang namanya beban untuk pembiayaan kesehatan yang sangat besar. Nah, kebayang nggak kalau keluarga kita ada yang kemudian terdampak? Tentunya akan membuat kita sebagai keluarga tuh harus menunggu mereka di rumah sakit. Mungkin kita nggak bisa bekerja ya. Nah, apa dan bagaimana cara mencegahannya? Nanti kita akan bahas lebih detail, tapi tentunya pembahasan ini apa namanya banyak hal yang harus kita kerjakan, teman-teman ya. Antara lain apa saja? Yang pertama, tentunya kita harus menjaga kesehatan ya dengan cara melakukan kontrol secara teratur ke dokter. Kalau punya darah tinggi ya harus rutin kontrol ke dokter. Kemudian kita harus mengecek yang namanya kolesterol secara teratur, cek gula darah secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hindari makanan junk food. Jadi makanan yang tidak sehat semua harus dihindari. Berolahragalah secara teratur. Gimana cara olahraganya? Dalam waktu 1 minggu kita harus melakukan 5 kali olahraga ya. Durasinya setengah jam. Itu sudah cukup. Jadi kita nggak perlu olahraga yang terus lari maraton gimana-gimana. Nggak. Cukup 5 kali seminggu setengah jam. Yang keempat, kita harus menghentikan yang namanya rokok. Dan yang kelima, kita harus menjaga supaya kita ini tidak stres. Jadi hindari stres supaya jantung kita tetap sehat. Lakukan yoga, meditasi, kumpul sama teman, apapun yang membuat teman-teman bahagia. Nah, seperti itu ya. Nah,
Saya akan membaca pertanyaan yang ada, teman-teman silakan. Halo, selamat malam Bu Sri Rahayu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas semuanya mengenai kesehatan jantung. Jadi teman-teman silakan boleh berdiskusi ya, silakan tanyakan apapun mengenai kesehatan jantung hari ini. Halo, malam Pak Alfred. Ya, selamat malam Bu Melania. Tuh, banyak banget yang sudah datang ya. Terima kasih Bu Ika. Halo Bu Kaira. Teman-teman yang banyak gabung di WhatsApp grup ya. Mungkin kalau misalnya saya lagi ditanya kemudian tidak menjawab, mohon maaf karena kebetulan saya juga praktek. Jadi pasien itu banyak dan saya harus menjawab satu persatu. Silakan teman-teman kalau memang ada pertanyaan yang belum saya jawab, silakan kita bisa berdiskusi di sini sambil saya menjelaskan mengenai serangan jantung pada usia muda. Teman-teman mau punya pertanyaan silakan tinggal di drop di kolom komentar sambil saya bacakan gitu ya. Nah, yang namanya serangan jantung pada usia muda itu gejalanya ya sama aja sih sama mereka pada mereka berusia tua. Kenapa? Karena penyebabnya sebetulnya bisa jadi karena ada plak kolesterol yang menumpuk di jantung, kemudian menumpuk akhirnya mengakibatkan aliran darah itu jadi nggak lancar teman-teman sehingga akhirnya terjadi serangan jantung. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya macam-macam. Mulai dari kita akan merasa sesak nafas, kemudian nyeri dada ya, dan kemudian kadang nyerinya itu bisa menjalar sampai ke leher dan ke lengan kiri atas disertai rasa seperti dada tertimpa. Jadi kita bisa merasa dada ini terasa berat ya, kemudian kita bisa merasa sesak nafas, kemudian seperti mau pingsan, kemudian kadang disertai dengan gejala seperti hilangnya kesadaran. Itu adalah khas pada serangan jantung. Nah, yang namanya serangan jantung ini tentunya pemicunya banyak. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, jangan lupa kita harus segera ke UGD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Ibu Win, Dok, saya penderita jantung koroner, usia saya 58 tahun. Iya, Ibu, yang ditanyakan apa ya? Ya, Bu Sada Home Care. Malam Dok, salam dari Malang Batu. Kapan ke Golden Tulip lagi? Semoga bisa meet up. Ya, saya pernah ke Golden Tulip ya. Jadi saya pernah ke sana memang. Salam, nanti kapan-kapan saya ke sana lagi ya, kita bisa ketemu. Teman-teman silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan seputar penyakit jantung. Oke, pertanyaan dari Bu Fitri. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Dok, kebiasaan apa saja sih yang bisa memicu penyakit jantung di usia muda? Jadi intinya penyakit jantung pada usia muda, ini pemicunya mulai dari yang pertama lifestyle kita ya. Jadi Bu Fitri kalau misalnya lifestyle kita itu tidak sehat, kan sekarang tuh zamannya dimana semua tuh serba fast food ya. Jadi kita tuh suka makan segala macam yang instan. Jadi kalau misalnya kita makan, terus malam nih ada aplikasi kita pencet-pencet, kita makan segala macam yang oily, makanan fast food, itu merupakan lifestyle yang salah. Harusnya gimana kalau kita makan malam? Harusnya makan malam itu tidak melebihi jam 7 ya. Kalau menurut peraturannya ya, supaya jantung kita ini tetap baik-baik saja. Jadi hindari makan malam di atas jam 7. Yang kedua, kita harus istirahat cukup. Nah, saya tahu di sini teman-teman mungkin banyak yang tinggal tidak hanya di apa namanya Jakarta ya, mungkin kota-kota besar yang lain, ada yang dari Surabaya, Bandung dan sebagainya. Nah, kalau memang merasa eh, jalanan macet, kadang kita tuh jadi stres ya, mungkin stres pekerjaan, terus malam itu tidurnya kurang. Kebiasaan mungkin teman-teman yang nonton drakor suka melekan pada saat malam nggak bisa tidur. Nah, itu kita juga harus waspada karena kalau misalnya kita tidurnya kurang dari 8 jam, yang terjadi adalah itu akan memicu peningkatan kortisol. Ya, kortisol itu apa? Hormon stres. Kalau hormon stres kita meningkat, akhirnya bisa memicu tensi menjadi meningkat, terjadi diabetes. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan yang jelek lagi itu apa ya? Yang ketiga adalah kalau kita merokok. Jadi kalau memang teman-teman merokok sebaiknya hentikan. Merokok itu mengandung nikotin dan nikotinnya itu bisa merusak lapisan pembuluh darah. Jadi lapisan pembuluh darah kita menjadi rusak ya. Pembuluh darah itu kan harusnya halus ya, teman-teman. Kalau menjadi rusak, aliran darahnya pada saat dia lewat, aliran darahnya akan membawa sel-sel darah merah. Itu bisa tersangkut di pembuluh darah dan kemudian akhirnya mengakibatkan buntuan. Jadi hentikan merokok. Teman-teman kalau misalnya merokok, yang namanya merokok itu efeknya nggak akan langsung hilang loh. Dia bisa hilang setelah di atas 15 tahun. Jadi butuh waktu yang lama sampai akhirnya efek rokok itu benar-benar hilang dari tubuh. Jadi hentikan merokok. Dan yang keempat, jangan lupa olahraga secara teratur. Olahraganya harus seperti apa, Dok? Seperti yang saya jelaskan ya, kita harus olahraga paling tidak setengah jam setiap hari. Lakukan secara rutin.
Tidak harus kita olahraga yang maraton, kemudian kita nge-gym, nggak perlu. Pokoknya olahraga jalan aja setengah jam sehari. Penelitian menunjukkan, misalnya saya nih, berat badan saya normal, dibandingkan ada yang obesitas. Mereka yang obesitas tapi rutin jalan kaki setengah jam sehari, ternyata lifespan usianya jauh lebih panjang dibanding yang tidak berolahraga, walaupun beratnya normal. Jadi upayakan supaya kita berolahraga secara rutin. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya jantung tetap sehat. Ya. Halo, selamat malam Bu Siwara. Salam dari Padang. Wah, jauh sekali ya. Oke, makasih Bu Melania ada pertanyaan. Dok, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah terkena kardiomegali. Kardiomegali itu maksudnya jantungnya membesar ya. Karena pada saat itu saya sedang sakit radang paru TBC. Untuk kondisi yang sekarang saya sudah dinyatakan sembuh dari masalah kardiomegali. Ya, jadi kalau memang ada pembesaran jantung, maka tentunya kita harus rutin kontrol ke dokter jantung ya. Kita lihat apakah yang namanya jantung membesar ini kondisinya stabil atau semakin berat. Oke, dok, selamat malam. Berat badan saya 59 tahun. Ini pertanyaannya bukan terkait jantung ya, teman-teman. Ada juga yang tanya-tanya jantung dan tidak gitu ya. Saya bacakan. Kenapa ya dok berat badan saya naik terus? Padahal saya ada gula darah puasa 150. Kenapa? Nah, yang namanya peningkatan berat badan ini kaitannya juga sama jantung ya. Eh, Bapak. Nah, berat badan naik itu bisa macam-macam penyebabnya. Antara lain bisa karena jenis obat-obatan yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua karena kontrol gula darahnya itu mungkin kurang optimal ya, sehingga akhirnya berbagai macam gula yang masuk itu sebagian besar akan ditipu juga jadi lemak. Itu juga bisa. Kalau kenapa berat badannya naik? Nah, ini macam-macam penyebab dan sebaiknya Bapak kontrol ke jantung gitu. Dari Pak Irfan, dok, kenapa stres bisa menjadi penyebab penyakit jantung? Nah, pertanyaan bagus. Kenapa stres bisa mengakibatkan penyebab penyakit jantung? Kita semua dengar ya, kalau orang stres tidak tidur bermalam-malam, tiba-tiba meninggal. Nah, saya rasa teman-teman juga baca di media sosial itu juga ada, yang namanya di koran juga ada. Tidak istirahat sama 3 hari 4 hari terus tiba-tiba ditemukan meninggal. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya orang yang orang sehat itu sebenarnya butuh istirahat, butuh tidur. Dan tidur yang baik sebetulnya 8 jam. Kalau kita stres, stres itu ada dua, rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama, kita itu stres secara fisik, jadi kita ini kurang tidur, kita banyak misalnya melakukan pekerjaan tidak beristirahat ya, misalnya ngangkat barang, ngangkat aqua, ngangkat segala macam lah pokoknya kurang istirahat atau stres secara pikiran. Nah, stres secara pikiran ini akan membuat hormon kita di dalam tubuh namanya kortisol meningkat plus ada hormon yang namanya simpatis dan parasimpatis yang semua menjadi tidak seimbang. Akhirnya apa? Itu akan bisa memicu tekanan darah tinggi, gula darah menjadi meningkat. Kalau kita punya kolesterol, kolesterol yang sukar untuk diturunkan, ya berat badan menjadi meningkat. Jadi itu semua merupakan faktor resiko untuk serangan jantung. Jadi hindari stres. Jadi nggak boleh stres. Kalau stres tentunya akan membuat faktor resiko untuk serangan jantung menjadi meningkat. Ya, makasih untuk pertanyaannya. Kemudian dari Bu Siani, dok, total kolesterol saya 193, LDL 133, HDL di bawah normal, risiko jantung kah? Gitu ya. Cara menurunkan LDL dan meningkatkan HDL bagaimana? Total kolesterolnya normal karena di bawah 200 ya Bu. LDL-nya 133. Tergantung usia. Target LDL itu tergantung ada diabetes apa enggak. Kalau kita ada diabetes, ada darah tinggi, target LDL kita sebaiknya sampai sekitar 70. Ya, kalau memang ternyata tidak ada, bisa sekitar di bawah 100 atau di bawah 130. Tapi semakin dengan bertambah usia, sebaiknya kita pertahankan LDL di bawah 100. Ya. Kemudian HDL di bawah normal. Harusnya HDL wanita optimal di atas 50. Jadi kalau ditanya risiko jantung, tentunya akan memberikan risiko untuk terjadi problem pada jantung. Jadi harus dikoreksi ya Bu ya. Tapi di sini saya belum dapat info soal Bu Siani usianya berapa, masih mens apa enggak. Ingat, pada saat kita masih mens, kita tuh punya hormon yang fungsinya melindungi diri dari serangan jantung. Begitu kita sudah enggak mens, yang namanya risiko untuk serangan jantung semakin meningkat. Nah, cara menurunkan LDL dan meningkatkan HDL supaya tidak terkena serangan jantung.
Cara menurunkan LDL. LDL kita bisa diturunkan dengan cara kita berolahraga ya. Olahraga seminggu minimal 5 kali selama setengah jam itu bisa menurunkan kadar LDL. Yang kedua, kita berikan obat-obatan. Obat-obatannya apa? Obat-obatan kolesterol. Jadi golongan statin itu bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Ya, jadi menurunkan LDL. Sedangkan untuk meningkatkan HDL gimana? Pertama berolahraga. Yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa mengkonsumsi vitamin tertentu. Jadi ada yang bisa meningkatkan HDL. Jadi kalau misalnya teman-teman sulit nih menemukan omega 3 ya cukup makan ikan. 1 minggu bisa makan ikan 2 kali. Itu membantu meningkatkan HDL. Kemudian jeruk, ya jeruk itu juga bagus untuk meningkatkan HDL. Kacang-kacangan almond itu juga meningkatkan HDL. Ya, makasih pertanyaan Bu Siani. Oke, bagaimana cara mencegah supaya saya tidak terkena kardiomegali? Dari Bu Melania. Kardiomegali itu kondisi di mana jantung membesar. Jadi pada saat foto jantungnya membesar ukurannya lebih dari 50%. Itu namanya kardiomegali. Terus jantungku supaya nggak tambah besar gimana dok? Yang pertama kita harus pastikan supaya tidak ada anemia, Bu Melania. Jadi jangan sampai HB kita tuh rendah. Karena kalau ada anemia, HB rendah, jantung bekerja lebih keras, jantungnya akan membesar, membengkak. Yang kedua, pastikan nggak ada diabetes, ya. Jadi gula darah harus terkontrol. Terus yang ketiga, kita harus pastikan supaya tensinya baik. Jadi tensi terregulasi di bawah 130/80. Kalau kita bisa menjaga faktor-faktor berikut, maka jantung itu akan menjadi stabil ukurannya, tidak akan membesar. Dan yang keempat, kita harus cek apakah di dalam jantung itu ada kelainan katup jantung. Biasanya dilakukan ekokardiografi oleh dokter jantung ya. Dilihat, oh ini kira-kira jantungnya katupnya bermasalah enggak? Kalau memang katupnya bermasalah, itu bisa mengakibatkan jantung membesar. Ya, semoga membantu ya. Oke, dari Bapak Ciptayadi. Saya sambil baca ya, pertanyaannya banyak banget. Ya, oke teman-teman. Tadi dari Bapak Ciptayadi ya, bisa tolong pertanyaannya diulang kembali kah? Ya. Nah, jadi kenapa kok kita harus waspada terhadap yang namanya problem jantung, teman-teman? Karena biasanya kan saya juga rawat pasien-pasien jantung ya. Jadi pasien-pasien jantung itu selain well-being-nya terganggu, mereka menjadi tidak bisa beraktivitas, akhirnya menjadi tergantung kepada keluarga. Akhirnya keluarga yang sehat ini juga tidak bisa bekerja dengan optimal karena harus menunggu keluarga ya. Kemudian mungkin nunggu di rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya beban itu tidak hanya pada pasiennya tidak bisa bekerja ya, beban secara ekonomi, kemudian produktivitas itu juga berkurang ya. Nah, tentunya juga menjadi beban untuk keluarganya, baik secara moral maupun secara finansial gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan. Oke, dok, tekanan darah bawah saya selalu 54/59 atas 115. Apakah ini normal? Biasanya optimal sekitar 60 ya, tapi memang ada pasien-pasien yang tekanan darah diastolnya itu rendah. Kalau memang seperti ini ya saran saya sebaiknya berolahraga secara rutin. Gitu. Dari Bu Ardevi Septiana, dok trigliserid 190, apakah sudah perlu minum obat? Oke, trigliserida itu adalah salah satu segmen daripada kolesterol. Normalnya trigliserida itu mestinya di bawah 150 ya. Kalau memang 190 tentunya tinggi. Terus saya harus gimana dok? Nah, supaya trigliserida kita tuh semakin turun, maka yang harus kita kerjakan adalah pertama kita harus batasi asupan karbo. Jadi jangan makan roti, mie, tepung. Hindari. Ya, tidak hanya nasi putih, tidak hanya lemak. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau memang ada trigliserid, maka kita harus waspadai jangan konsumsi roti, mie, tepung, karbohidrat dalam jumlah banyak, makanan yang berlemak, makanan yang digoreng semua hindari, plus hindari kerupuk. Saya sudah pernah buat kontennya ya, jadi kalau kita suka makan kerupuk itu susah turun kolesterolnya. Gitu. Oke, apakah perlu minum obat? Biasanya saya kembalikan pada pasien, Bu, dietnya bisa enggak? Makannya bisa enggak dijaga? Bisa enggak konsumsi ini, olahraga bisa enggak? Kalau memang bisa, ya kita evaluasi 3 bulan kemudian ya. Kalau memang bagus, turun ya sudah enggak perlu obat. Tapi kalau memang nggak bisa dilakukan ya biasanya saya akan langsung berikan obat ya. Bisa kita berikan evaluasi 3 bulan. Sedangkan kalau triglyceridnya tinggi banget di atas 300 ya, itu biasanya kita langsung berikan obat-obatan. Tuh. Nah, LDL tinggi, HDL rendah. Apakah bisa mengakibatkan sesak nafas ya dok? Bu Fani. Oke. Nah, yang namanya sesak nafas itu penyebabnya banyak. Tapi kalau memang ya ada marker daripada kolesterol kita yang nggak normal, tentunya itu bisa mempengaruhi
sumbatan kolesterol di dalam jantung. Tapi itu sebaiknya dikorelasi dengan pemeriksaan EKG, treadmill, kalau perlu di CT scan kita lihat kalsium skor, jadi pemeriksaan macam-macam untuk melihat apakah benar ada sumbatan. Karena yang namanya sesak itu kita harus ingat teman-teman tidak hanya dari jantung, sesak juga bisa dari paru. Jadi bisa jadi orang sesak karena HB-nya turun, bisa jadi orang sesak karena parunya molor, bisa jadi sesak itu karena sebetulnya manifestasi daripada lambung. Ya, jadi karena lambungnya bermasalah, itu juga bisa mengakibatkan keluhan rasanya sesek gitu. Jadi diperhatikan sebaiknya kalau memang ada keluhan dibawa ke dokter gitu ya. Dok, Bu Ratna, saya sering merasakan nyeri dada, sering mual dan dada kiri sering tidak nyaman tapi di EKG selalu normal. Bu Ratna sekarang kalau boleh tahu usia berapa ya? Karena EKG itu adalah pemeriksaan jantung pada saat sesaat waktu itu aja. Ya, kan kita tidak melakukan treadmill, kita tidak melakukan pemeriksaan yang namanya CT scan. Jadi EKG adalah pemeriksaan sesaat. Jadi kayak misalnya saya sekarang ya istirahat, saya nggak lagi beraktivitas, bisa jadi EKG saya normal karena jantung sedang tidak dipacu. Nah, sebaiknya kalau memang sering ada keluhan seperti itu, Ibu sebaiknya pertimbangan untuk treadmill. Jadi treadmill itu kondisi di mana jantung dipacu. Jadi bisa dibayangkan ya, ini pembuluh darah kita misalnya dalam kondisi baik, lebar. Kalau olahraga, beraktivitas, itu dia bisa menyempit. Kalau memang ada kolesterol di dalam pembuluh darah, pada saat kita istirahat, aliran darahnya ini kan masih bagus. Tapi kalau misalnya kita beraktivitas berlebih, pembuluh darah nyempit, ada kolesterol di sini, barulah keluar yang namanya keluhan dan gambaran pada EKG gitu. Jadi sebaiknya lakukan treadmill. Nah, oke, uh, Bu Ratna tadi sudah saya jawab ya. Dok, ibu saya diabetes dan sering-sering ngilu kesemutan di punggung ya, karena diabetes itu pengaruhnya juga um, apa namanya diabetes juga pengaruhnya tuh ke saraf ya. Jadi mempengaruhi yang namanya terjadi neuropati. Kalau sudah terjadi neuropati, tentunya bisa mengakibatkan kesemutan. Oke, saya cari mengenai pertanyaan terkait jantung. Bu Wandi, Dok, Pak Wandi, Dok, kolesterol saya 219, apakah masuk tinggi? Ya, kolesterol 219 ini harusnya di bawah 200 ya. Jadi termasuk tinggi. Sebaiknya diturunkan. Oke, Dok, saya genetik darah tinggi, tensi saya 140/100, sebaiknya minum amlodipin atau kandesartan. Sebaiknya diperiksa dulu ke dokternya ya Bu ya, karena nanti dari situ akan ditentukan Ibu pengobatan terbaiknya sebaiknya itu apa. Karena setiap pasien nggak sama. Jadi harus lihat pasiennya, oh profilnya seperti ini, Ibu ini butuh obat ini. Jadi seperti itu. Sebaiknya dibawa ke dokter. Oke, Bu Ratna usia 48. Nah, kalau usia 48 sudah mulai perimenopause, sebaiknya ke jantung ya. Bisa jadi mulai ada problem di yang namanya pembuluh darah jantung. Oke, ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi belum hadir ya, ini sudah 145, saya lihat sudah banyak, jadi saya akan jelaskan kembali lagi bahwa kenapa kok hari ini kita akan bahas topik mengenai jantung. Karena yang namanya kesehatan jantung itu sangat menjadi concern ya, terutama dari WHO juga. Di WHO itu sudah pernah mengumumkan bahwa yang namanya mereka menderita serangan jantung itu angkanya cukup besar, yaitu sebesar 17 juta. Bahkan dari Riskesdas ya, jadi penelitian dari Indonesia sendiri, Riskesdas itu menunjukkan angka untuk problem jantung itu semakin lama semakin meningkat. Jadi mulai dari tahun 2013 hanya 0,5% dan pada saat 2018 itu mencapai 1,5%. Jadi bisa terlihat bahwa peningkatannya sangat banyak. Dan bahkan yang namanya mereka yang usia di bawah 40 tahun, angka risiko problem jantungnya semakin meningkat dan meningkat 2% setiap tahunnya. Jadi teman-teman bayangkan banyak ya, di bawah 40 tahun bisa terkena serangan jantung. Nah, tentunya kita harus waspada karena dampaknya macam-macam. Mulai dari dampak ekonomi, dampak beban yang namanya sosial gitu ya, bisa mengakibatkan produktivitas berkurang, akhirnya beban pengobatan juga menjadi banyak dan itu bisa mengakibatkan segala macam masalah dari kehidupan seseorang dan terutama pada kehidupan bermasyarakat. Dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengurangi faktor risiko jantung itu? Ada beberapa hal. Yang pertama kita harus mengurangi makan makanan yang tidak sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berolahraga rutin. Jadi olahraga rutin paling tidak setengah jam setiap hari. Ya, selama 5 hari berturut-turut. Hentikan merokok, hindari alkohol, turunkan berat badan kalau obesitas ya. Karena penurunan berat badan sebesar 10% itu bisa menurunkan tekanan darah hingga 10 meter Hg.
Yang kelima adalah kita harus menjaga supaya tensi bagus ya, tercapai target 130/80, gula darah puasa dan sudah makannya bagus, gula darah puasa 100, sudah makannya sekitar 140, terus kontrol yang namanya asam urat, dan kita juga harus mengontrol yang namanya lingkar pinggang. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk membantu mengurangi risiko untuk serangan jantung. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Pertanyaannya banyak banget ya, sampai 160 nih sudah hadir. Saya akan bacakan pertanyaannya kembali. Nah, apakah pengentalan darah bisa mengakibatkan penyumbatan daripada pembuluh darah? Ya, bisa. Ya, karena yang namanya pembuluh darah, aliran darahnya itu kalau tidak lancar bisa diakibatkan karena darah ini juga kental. Jadi pembuluh darah kan komponennya macam-macam. Yang pertama darahnya sendiri ya, viskositas darahnya sendiri kalau kental menjadi tidak lancar, kemudian juga kolesterol, kemudian juga yang namanya sel darah merah. Semuanya bisa mengakibatkan penyumbatan pada jantung. Oke, teman-teman, terima kasih ya karena sudah hadir di dalam live kali ini. Pertanyaannya banyak sekali, teman-teman boleh kita lanjutkan diskusinya ya di dalam WhatsApp group. Saya sudah buat WhatsApp group, teman-teman boleh bertanya, nanti saya janji saya akan jawab malam ini karena pertanyaan banyak banget, terutama mengenai pertanyaan jantung ya. Nah, oke. Ya, dok, ini ada ini ya pasien-pasien saya juga ya. Dok, saya wanita usia 47 tahun. Untuk nge-lab baiknya cek apa aja ya? Soalnya secara genetik saya keturunan jantung dan diabetes. Saya usia 47 tahun. Oke, kalau mau pemeriksaan laborat itu harus cek darah lengkap ya, kemudian cek kolesterol total, LDL, trigliserid, HDL. Kemudian Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan gula darah puasa sesudah makan dan HbA1c. Terus Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan asam urat ya. Itu adalah pemeriksaan standar. Mau periksa EKG juga boleh, kemudian jangan lupa diukur tekanan darah dan berat badannya standar. Tapi kalau ke laborat biasanya adalah pemeriksaan rutin lengkap ya, itu bisa dikerjakan. Sudah lengkap banget untuk pemeriksaannya. Sebaiknya betul mulai dilakukan pemeriksaan secara rutin karena memang ada faktor risiko untuk serangan jantung dan juga diabetes. Oke, terima kasih Pak Anto. Semoga saya diberi kesehatan dulu. Terima kasih doanya, senang sekali dan mendoakan ya. Akan bertanya, apakah orang yang punya gastritis sering terjangkit tifus? Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan terkait jantung, tapi saya akan jawab. Jadi sebetulnya kalau memang kita ada gastritis, gastritis itu adalah kondisi di mana asam lambung meningkat, ya. Kita harus ingat bahwa asam lambung itu diciptakan oleh Tuhan untuk membantu menangkal setiap kuman yang masuk. Jadi kalau memang sering punya gastritis, tentunya akan mudah terkena semua problem di saluran cerna, ya, termasuk typhoid. Oke. Dok, dari Bu Wiwi. Dok, kolesterol saya 216. Setiap habis makan kok sesak nafas. Apakah saya juga kena penyakit jantung? Ya, jadi Bu Wiwi, saya belum dapat ini ya, apa namanya, info mengenai usia Ibu berapa. Kemudian selain kolesterol, adakah faktor resiko lain? Jadi misalnya diabetes, adakah darah tinggi? Jadi intinya kita bisa mengira-ngira apakah ada problem jantung apa enggak berdasarkan faktor resiko. Semakin banyak faktor resikonya, maka resiko untuk terkena serangan jantung itu semakin banyak. Nah, kalau wanita gimana? Contoh wanita sudah menopause, itu faktor resiko pertama. Kemudian ada darah tinggi, faktor resiko kedua. Ada kolesterol, faktor resiko ketiga. Kemudian apa namanya gula darahnya nggak terkontrol, faktor resiko keempat. Semakin banyak faktor resiko, itu akan beresiko untuk yang namanya terjadi problem jantung. Gitu. Jadi kita akan lihat apakah Ibu memasuki kriteria tersebut apa enggak. Kalau memang ternyata iya, ya bisa jadi itu merupakan salah satu gejala daripada problem jantung. Nah, kalau memang masih muda, faktor risiko di atas semua nggak ada, keluhannya sesak nafas, bisa jadi karena asam lambungnya meningkat. Jadi nggak perlu khawatir bahwa yang namanya sesak nafas itu sudah pasti jantung, belum tentu. Ya, oke. Apakah takikardia adalah gejala awal gangguan jantung? Jadi gangguan jantung itu tidak mesti berupa takikardia ya. Rekan-rekan sekalian, ada yang bertanya takikardi itu apa? Takikardi itu kondisi di mana denyutnya itu sangat cepat. Itu dikatakan sebagai takikardi. Nah, apakah merupakan gejala awal gangguan jantung? Bisa jadi merupakan problem jantung, tapi tidak semua problem jantung disertai dengan yang namanya nadi cepat. Ya, bisa jadi problem jantung tuh nadinya menjadi sangat lambat ya, henti jantung tuh enggak keluar sama sekali irama jantungnya, enggak mesti didahului dengan nadi yang meningkat gitu.
Semoga membantu ya pertanyaannya. Bu Fang, Bapak ya, Bapak apa Ibu? HbA1c 7,5, apakah masih berbahaya? Ya, targetnya sebaiknya untuk HbA1c itu tergantung usia ya. Sebetulnya kalau memang masih muda target HbA1c di bawah 6,5. Tapi kalau memang sudah semakin kita berusia, katakan usia 80 tahun gitu, target HbA1c-nya kita longgarkan. Jadi kurang lebih sekitar 7 saja sudah cukup karena kita tidak mau mengakibatkan yang namanya pasien kita itu mengalami kondisi hipoglikemi. Ya, jangan sampai hipoglikemi kemudian gula darahnya drop karena HbA1c-nya terlalu rendah. Jadi target HbA1c berbeda tergantung pada usia. Jadi sebaiknya diperhatikan. Dok, katup bilik kiri jantung lemah, upaya apa yang harus dilakukan? Bu ini biasanya kalau ke dokter jantung itu kan pasti dievaluasi ya di IKU. Ya, kemudian kalau memang ada problem dari apa kekakuan dari katup, biasanya dokter jantung akan melakukan tindakan ya, mulai dari evaluasi sampai di stent ataupun diganti katup jantungnya. Tapi itu tentunya teman-teman jantung dan kardio yang lebih kompeten ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini pertanyaan masih banyak banget ya. Oke, terima kasih ya. Tapi karena memang pertanyaannya sudah saya jawab untuk yang pertanyaan mengenai jantung, tapi ramai sekali ya. Terima kasih karena sudah hadir di dalam live kali ini. Sebelum saya tutup live ini ya, mungkin teman-teman nanti kapan-kapan bisa gabung di dalam live berikutnya. Saya mau apa namanya ini ya bercerita mengenai pantun. Saya bikin pantun. Jalan-jalan ke pasar Jumat, naik mobil arah Serang. Kalau mau badan sehat harus mulai dari sekarang. Jadi teman-teman, take home pointnya kali ini adalah jangan lupa bahwa muda pun bisa terkena serangan jantung. Karena yang namanya serangan jantung ini angkanya semakin lama semakin meningkat dari 0,5% menjadi 2% setiap tahunnya. Jadi sebaiknya kita melakukan kontrol rutin ke dokter. Jangan lupa cek semua parameter metabolik Anda, olahraga secara teratur, hindari semua junk food, istirahat cukup, dan hindari stres. Saya Dr. K. Devi, spesialis penyakit dalam. Terima kasih karena sudah hadir di dalam live ini. Sampai jumpa.